kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Dedek. Lakonnya Mbak Ais terus. Selamat siang teman-teman. Kita lagi ada di parkiran Moncastle. Mau masuk Moncastle, monumen kapal selamnya yang ada di Surabaya teman-teman. Nih bocil-bocil pada pengen naik kapal selam. Ini kita lagi di parkiran mau masuk ke monumennya. Jadi parkirannya ini cukup lebar teman-teman. Terus hawanya juga lagi mendung. Jadi pas banget ini kita jalan kaki mau olahraga. Seperti apa? Kita ikuti ya teman-teman. Masih buka nggak? Masih buka nggak? Masih buka ya? Untuk tim berapa? 2 anak kecil, 2 dewasa. Hah? Usianya 4 sama 6. Oh udah juga ya? Berapa? Dek, gimana dek? Tadi mau naik kapal selam. Tiket Moncastle satunya 15.000. Yuk. Umur 4 tahun sudah bayar ya. Oke. Ya, terus jalan terus. Terus jalan ikuti mama dek. Masuknya Lacana. Itu tangga yang pertama. Tunggu. Nih guys, ini kapal selamnya ini. Besar sekali ya. Ini kapal selamnya ini kira-kira kalau dipanjangin ini kurang tahu ya. Panjangnya ada 200 meter mungkin ya. 200 meter mungkin ada ya. Nanti kita lihat apakah ada penjelasannya di dalam, keterangannya bagaimana. Nanti aja terakhir kita masuk, tutupnya jam 4. Tutupnya jam 4 nih teman-teman. Kita datang ini mepet sekali, jadi kita buru-buru supaya bisa masuk ke dalam. Nah ini datanya ini. Tunggu mas, sini. Ini ada data-data kapal selamnya nih. Ini namanya KRI Pasopati 410. Tahun pembuatan 1952. Panjangnya 76 meter teman-teman. Ternyata nggak nyampe 200 ya, jadi 76 meter. Nanti bisa dibaca-baca sendiri, videonya bisa di pause saja ya. Oke, kita sekarang naik ke dalamnya. Tuh, kamu jalan Mas. Nah ini anak-anak lagi naik nih dalam, masuk sana. Nah, naik kapal selam guys. Ini tuh torpedonya masih nempel ya guys. Oke, sekarang kita naik ya. Kita naik. Kita lihat isi dalamnya kapal selamnya bagaimana ya. Wih deh. Kaget mbak. Kira enak banget. Nah ini anak-anak nih. Foto di mana? Di itu terus. Ini baru pintu masuk terus.
lihat bawah ya, soalnya naik-naik. Ini tempat tidurnya ini ya, komandan. Ini bukan, ini para pejabat-pejabatnya yang pernah mengawaki ini KRI Pasopati. Oh iya, ngangkat ya, ngingetin ya. Tiga. Wah teman-teman ini, wih. Oh sana mah, ruang torpedonya mah belum. Kita balik ke belakang ya teman-teman, kita ke ruang torpedo. Foto di situ aja. Di ruang torpedo ini. Nah, ruangan sini aja dulu. Ruang torpedo. Nih ruang komandannya ini, komandan kapalnya. Enak ya ruangannya ya, sempit tapi nyaman. Ruang komandan. Yuk naik, mama kamu di depan mah, tolongin anak-anak. Belakang banyak. Ini ruang telekomunikasi di ruangnya. Ini kayak terowongan ya. Nah, terowongan. Ini banyak. Ini ada periskopnya ini. Nah, ini periskopnya. Coba Mbak Is, angkat tangannya di sini. Nah, dua-duanya. Oke, kita lanjutkan. Ini kepalanya, hati-hati ya. Kepalanya ini kena lumayan, ini besi semua teman-teman. Tempat sonar, ini ruang sonar, mendeteksi objek. Tempat sonar. Jadi antar pintu ini bulat ya teman-teman. Ini nggak tahu ini ruang apa, nggak ada tulisannya ini. Ini kayak kamar mandi ini, ada wastafelnya. Kita masuk ya. Temen anak-anak nih di dalamnya kapal selam. Ini kayak tempat istirahat ya ini ya, atau ini tempat kayak tempat tidurnya awak gitu kali. Tempat tidurnya para awak kapal. Yuk masuk. Nah foto
Dedek sini, Dek. Dedek nolengnya mana ya? Spotnya bagus. Oh, siapa lah ya? Tuh, ini pecah. Oh, ini di situ, Dek. Situ. Dekatnya pintu. Tak foto dulu. Tuh, dua. Satu, dua. Dedek ganti gaya yang gini, ceria gitu. Nah. Satu, dua. Masuk lagi ke terowongan. Ini diputer-puter boleh kan? Oh, gak bisa, udah dilem, udah dimatiin, gak bisa diputar-putar. Masih ya, pala. Oke, kita masuk ini ya, terowongan. Iya. Aduh, adem. Listrikannya ruwet gini ya teman-teman. Bayangin ini kalau dia nyelam di kapal, nyelam di air laut gimana ya. Kita aja pakai AC masih lumayan ya teman-teman, bersih semua ini. Tuh, instalasinya rumit ini teman-teman. Ini bayangin nih, menciptakan kapal segini rumitnya ini ya. Pinternya orangnya yang menciptakan, lebih rumit sekali ini. Ini anak-anak nih. Ini ada keterangannya. Motor ekonomi sebagai pendorong yang digunakan untuk menghindari deteksi sonar kapal lawan dengan kecepatan 23 knot. Berarti ini penambah kecepatan. Lanjut ke ini ruangan torpedo depan nih, ruangan torpedo depan. Mbak, ini Mbak, foto sini, mepet, terus. Ini suasana dalamnya ya. Ya, coba. Sudah teman-teman, udah nyampe 76 meter ya. Berdiri sini Mbak. Berdiri sini. Turun ya Mas, gandeng anak. Aku ini syuting dari atas. Kita udah nyampe di luar nih. Jadi nih kapal selamnya panjangnya segini ya. Nah, itu tadi ya periskopnya yang tadi itu. Periskop. Terus ini anak-anak udah turun. Kita mau ini, kata bapaknya tadi itu ada ini, ada pemutaran film
pemutaran film di ininya, di anjungannya. Hujan teman. Aduh, pas hujan lagi. Pas hujan. Nah, jadi ini ya teman-teman nih ya, anak-anak udah turun. Tunggu di sini dulu, Mak. Video ramanya itu di situ ntar dibuka. Setengah 4 kan? Oh, yang itu ya belakang ya? Itu ya. Oh iya, yuk kita ke belakang situ aja. Tak kira yang ini, yang pintu ini. Infonya setengah 4 ada video rama. Jadi kita coba ini dulu. Nah, ini belok sini video ramanya ya. Kita mau coba lihat video ramanya seperti apa. Pas hujan teman-teman, kita kesini, aduh gimana nih kapal selamnya nih, tuh kayak gini kapal selamnya. Tuh, bawahnya ada torpedo. Nah, ini kota Surabaya ya. Kita nunggu di sini. Hanya ada setengah 4 mau nonton. Tuh tiketnya ada, tiket. Mbak udah mulai Mbak ya? Mbak udah boleh masuk Kak? Oh iya. Ayo mlebu sih. Kita masuk video ramah. Depan aja Mbak. Depan sini ya. Nah, kita orang pertama yang masuk. Sini cepat. Nah, udah, Dedek sana, ada batasnya. Nah, sip. Ayah mama sana ya. Apa satu-satu Dedek sana, Mbak? Ayah sini. Dedek sama mama biar dampingan satu-satu. Nah, nonton ini udah ya. Nonton video lama. Sekian dulu teman-teman, nonton dulu ya. Kapal selamnya. Keberadaan kapal selam dilihat dari medan tugas dan sifat pengabdiannya yang khas di bawah permukaan air, dengan sendirinya memiliki ciri yang khas, baik teknologinya maupun dari kehidupan awaknya. Sebagai salah satu unsur kekuatan TNI Angkatan Laut, kapal selam diorganisasikan dalam Satuan Kapal Selam Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang berpangkalan di Surabaya. Moto Wira Ananta Rudira yang berarti tabah sampai akhir menunjukkan bahwa penugasan di kapal selam senantiasa mengutamakan sifat profesionalisme, kebenaran, dan kesetiaan terhadap tugas. Diawaki oleh prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh, kapal selam merupakan salah satu unsur sistem senjata armada terpadu yang disingkat SSAT. SSAT yang merupakan tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut terdiri dari unsur kapal, yaitu kapal selam dan kapal permukaan, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Sejarah kapal selam di Indonesia lahir di tengah heroisme perang kemerdekaan dengan dibuatnya kapal selam pertama yang diilhami keinginan menerobos blokade laut Belanda, tepatnya pada tahun 1947. D. Kinagan, seorang perwira Angkatan Laut Republik Indonesia yang berpangkat kapten,
berhasil merancang dan membuat sebuah kapal selam yang berbobot 5 ton. Dengan diawaki sendiri oleh D. Ginagan, kapal selam ini diuji cobakan di Kalibayung, Yogyakarta. Keberhasilan uji coba ini membawa dampak positif bagi perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemampuan kapal selam terus dikembangkan oleh beberapa negara-negara besar, antara lain Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Jerman. Menurut kemampuan daya jelajahnya, kapal selam terbagi atas beberapa kriteria, yaitu ocean going, coastal going, dan rigid submarine. Dari Uni Soviet, salah satu produksinya yang handal dari jenis ocean going yaitu kapal selam Mystery Class. Dengan semakin kompleks tuntutan tugasnya, TNI Angkatan Laut pada tahun 1959 menambah sistem kesenjataannya dengan kapal selam. Tepatnya pada tanggal 12 September 1959, pemerintah Indonesia menerima 2 buah kapal selam Mystery Class dari pemerintah Uni Soviet, masing-masing diberi nama RI Cakra dan RI Nanggala. Hingga saat ini, tanggal 12 September diperingati sebagai hari lahirnya Korps Hiu Kencana, yaitu Korps Pengawal Kapal Selam. Kemudian pada bulan Januari sampai Desember 1962, berturut-turut 10 buah kapal selam tiba di Surabaya, yaitu RI Nagabanda, RI Chandrasa, RI Trisula, RI Nagaramsan, RI Wijayadanu, RI Hendrajala, RI Brahmasta, RI Pasopati, RI Cundamani, dan RI Alugoro. Pada operasi Trikora, pembebasan Irian Barat, kapal selam berperan penting di dalam memberikan tekanan-tekanan psikologis terhadap pihak Belanda yang bercokol di Irian Barat, antara lain melalui operasi pengintaian dan penyusupan ke daerah musuh, dikenal dengan Operasi Antareja, Jaya Wijaya 1, Cakra 1, Alugoro dengan mendaratkan pasukan RPKAD di Tanah Merah Irian Barat, serta Operasi Jaya Wijaya 2. Sejalan dengan perkembangan teknologi, berangsur-angsur kapal selam Mystery Class digantikan tugasnya oleh kapal selam dari Jerman jenis SS-209. Kapal selam yang masuk jajaran TNI Angkatan Laut pada dekade awal tahun 80-an ini berjumlah 2 buah, yaitu KRI Cakra dengan nomor lambung 401 dan KRI Nanggala 402. Nomor lambung 410 mengakhiri masa dinasnya di TNI Angkatan Laut yang ditandai dengan penurunan ular-ular perangnya. Dengan demikian, selesailah sudah era kapal selam Mystery Class yang telah turut berjasa bagi kejayaan bangsa Indonesia, dan untuk menghormatinya, dibangunlah monumen kapal selam di kota Surabaya. Selam bukan hanya sekedar pelestarian bangunan kapal selam, tetapi lebih dari itu merupakan ungkapan rasa hormat atas jasa-jasa para pahlawan laut yang gugur dan tenggelam sebagai pahlawan-pahlawan tanpa batu nisan. Fisik dari monumen yang menampilkan kapal ex-KRI Pasopati ini adalah saksi sejarah tentang pengabdian dan profesionalisme prajurit-prajurit Korps Hiu Kencana, sekaligus akan memberi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda bangsa untuk mengerti dan tertarik pada kehidupan aspek kelautan sebagaimana kodratnya sebagai bangsa bahari. Selain itu, monumen kapal selam menjadi saksi, bukti dan bakti akan kejayaan bahari kita
sebagai persembahan bagi prajurit-prajurit Matra Laut dan juga bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan adanya monumen kapal selam ini, semakin lengkaplah kota Surabaya sebagai kota pahlawan, kota bahagia, di mana TNI Angkatan Laut dibesarkan di sini, di jantung kota Surabaya, di tepi Kalimas yang asri. KRI Pasopati tegak dengan megahnya, memantapkan moto prajurit kapal selam, tabah sampai akhir. Sementara itu, di tepi Selat Madura, di pinggir kota Surabaya, berdiri pula sebuah monumen kejayaan TNI Angkatan Laut, Monumen Jales Veva Jayamani, yang merupakan salah satu mata rantai ungkapan kejayaan kebaharian di Indonesia dari masa ke masa. Sejalan dengan bergulirnya waktu, sejak diikrarkan Sumpah Palapa oleh Gajah Mada pada zaman Majapahit, cita-cita menyatukan wilayah Nusantara akhirnya terwujud dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara maritim terbesar di dunia. Sebagai negara maritim terbesar, wilayah Republik Indonesia meliputi 17.508 pulau, luas laut 5,8 juta kilometer persegi, dengan panjang pantai 81.000 km. Maka sewajarnya lah jika Indonesia memiliki angkatan laut yang dapat diandalkan dan dibanggakan. Sejalan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, saat itu pula lahir dan tumbuh TNI Angkatan Laut yang dicikal bakali oleh Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut yang lahir dalam kancah perang kemerdekaan 1945. Pada era tahun 1950 sampai dengan 1959, TNI Angkatan Laut aktif menyumbangkan dharma baktinya dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan, antara lain dalam berbagai operasi amfibi guna menumpas pemberontakan bersenjata seperti PRRI, Permesta, RMS, dan DITI. Memasuki tahun 1960 sampai dengan tahun 1968, TNI Angkatan Laut makin berkembang dengan dimilikinya sejumlah kapal perang jenis destroyer, frigat, peluncur roket, dan kapal selam. Bersama-sama dengan kekuatan ABRI lainnya, TNI Angkatan Laut melaksanakan berbagai operasi militer, termasuk operasi pembebasan Irian Barat dan penumpasan G-30S PKI. Sejak tahun 1979 hingga sekarang, TNI Angkatan Laut mengalami kemajuan besar dengan dimilikinya peralatan berteknologi mutakhir yang diorientasikan pada terwujudnya postur TNI Angkatan Laut yang profesional, efektif, efisien, dan modern dengan sasaran kemampuan bidang intelijen, pertahanan, keamanan, sosial politik ABRI, teritorial, dan kemampuan dukungan. Di samping mengemban tugas pokok selaku penegak kedaulatan dan hukum di seluruh perairan jurisdiksi nasional, TNI Angkatan Laut dalam kapasitasnya sebagai kekuatan sosial politik ABRI turut berperan aktif sebagai inisiator dan dinamisator pembangunan kelautan. Kegiatannya antara lain diaktualisasikan melalui upaya menanamkan semangat jiwa kebaharian kepada generasi muda, menyelenggarakan event-event bernuansa kebaharian bertaraf nasional maupun internasional, serta memasyarakatkan dan mengembangkan olahraga perairan. Sementara itu,
itu kegiatan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, TNI Angkatan Laut menunjukkan kepeduliannya lewat program pembinaan masyarakat nelayan dan desa pesisir, mengembangkan kelautan di pondok-pondok pesantren, serta operasi Bakti Surya Baskara Jaya di pulau-pulau terpencil yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun, guna ikut membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat di daerah sasaran. Di samping mengemban fungsi militer, TNI Angkatan Laut juga mengembangkan fungsi polisionil dan diplomasi. Fungsi polisionil dijabarkan dalam penegakan hukum di laut, termasuk tugas-tugas penyidikan terhadap berbagai tindak pelanggaran hukum di laut. Sedangkan fungsi diplomasi dimaksudkan untuk mempererat persahabatan antar negara yang berdampak penangkalan. Dalam hal ini termasuk juga partisipasi dalam tugas militer internasional yang tergabung dalam pasukan PBB untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah, Afrika, Bosnia, dan Kamboja. Guna mewujudkan kemampuan tempurnya, kekuatan TNI Angkatan Laut dikembangkan dalam sistem senjata armada terpadu disingkat SSAT. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan tugasnya, TNI Angkatan Laut ditopang 3 kategori kemampuan dasar, yaitu kemampuan peperangan permukaan, pertempuran bawah permukaan, dan peperangan amfibi. Untuk mencapai kemampuan optimal, naluri tempur prajurit senantiasa dipelihara dan ditingkatkan melalui berbagai latihan, termasuk latihan Armada Jaya, latihan Gabungan ABRI, dan latihan bersama negara sahabat. Pada peperangan amfibi, kekuatan tempur TNI Angkatan Laut diproyeksikan mampu menyerang dan mendaratkan pasukan pada 2 sasaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kekuatan tempur TNI Angkatan Laut sebagai Angkatan Tugas Operasi Amfibi merupakan suatu kekuatan tempur dari laut yang diproyeksikan ke darat dengan pengembangan kemampuan tempur 3 dimensi, yaitu peperangan udara, atas permukaan dan bawah permukaan. Untuk mendukung gerak majunya, gelombang demi gelombang pasukan marinir diterbangkan dari kapal dengan helikopter menyusup garis belakang pertahanan bawah. Samudra Nusantaraku, gelegar ombak dan yakinkan langkahku. Aku kan tetap bertahan, berdiri di sisimu, walau ajal harus kupersembahkan untukmu, untuk tetap pertahankan tiap tetes air samudraku, karena kami anak-anak bangsa ini adalah bangsa bahari. Berlari aku berseru, justru di laut kita jaya. Charles Peva Jaya Mahdi. Sampai anteng.
Keren ya kapalnya. Terima kasih Mbak. Teman-teman, kita baru lihat video rama tentang kapal selam Pasopati 401. Di situ dijelaskan tugas pokok dan fungsi kapal selam itu seperti apa. Nah, Pasopati 410 teman-teman ya, bukan 401 tapi 410. Pasopati 410. Jadi kapal selam ini mempunyai tugas pokok fungsi dulu menjaga NKRI dari ancaman luar ya teman-teman. Nah, sekarang kapal selamnya sudah purna bakti, sudah mengabdikan diri, dan dibikinlah monumen di kota Surabaya untuk mengenang, memperingati dan menghargai para pahlawan, para kru kapal yang sudah berbakti pada NKRI dengan adanya monumen yang sekarang ini tadi kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, kita lagi istirahat dulu karena Surabaya lagi hujan teman-teman. Jadi kita sementara menunggu hujan reda, kita lanjutkan eksplor lagi di kawasan kapal selam. Sekian dulu. Nah, teman-teman kita lanjut ya, karena hujannya lama nggak berhenti, ini nggak reda-reda, jadi kita terobos saja. Berhubung ini udah gerimis ya. Ini kapal selamnya nih, oh gede sekali ya. Kapal selamnya gagah banget ini. Coba ini sampai di laut gitu, aduh, gimana ini ya ngelihatnya ya, keren ya. Di monumen aja udah gagah begini, apalagi di dalam air ya. Oke, kita lagi jalan. Belum foto di itu, di baling-balingnya Mak. Tabah sampai akhir, Tabah sampai akhir. Oke, nah, kapal selam sini tengah, sini itu tuh berdiri di situ, berdiri di itu loh, yang kotak ini pendeknya. Nah, fotoin. Kapal selam. Sampai jumpa kapal selam. Sampai jumpa kapal selam. Sampai jumpa kapal selam. Keluar guys. Oke guys, kita keluar guys. Sampai jumpa kapal selam. Tengah sini enggak ya? Enggak usah. Ya, tengah sini kelihatan. Kita udah di parkiran nih teman-teman. Udah pulang. Kita sudah mengeksplor kapal selam tadi ya. Lumayan menarik dan canggih. Kita sudah di parkiran, kita eksplor kota Surabaya
dengan spot-spot yang lain. Oke, sekian dulu vlog singkat kita, sampai jumpa lagi. Dadah.